Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Mosaik Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dimuliakan Allah, bersua kembali kita dalam acara Mosaik Ramadan yang kali ini kita mengambil tema Ramadan memupuk nilai-nilai sosial dan toleransi. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad PhD. Beliau merupakan salah seorang dosen UIN Ar-Raniri, tepatnya di Fakultas Syariah. Beliau juga merupakan ketua FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Selamat datang Prof. Dan sesuai dengan tema Prof, mungkin Prof bisa awali dengan apa sih nilai yang terkandung dalam Ramadan kalau dilihat dari nilai-nilai sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ini pertanyaan sesungguhnya berat untuk dijawab, tetapi kalaupun saya boleh jawab dalam bahasa yang sederhana, ya nilai puasa itu adalah nilai sosial, karena panggilan untuk berpuasa itu secara berjamaah. Jadi yang dipanggil itu bukan individu, tapi yang dipanggil adalah sekumpulan manusia, sehingga itu menjadi sebuah amalan sosial. Dan puasa juga tidak hanya mendidik kesalehan individu, tetapi juga mendidik kesalehan sosial dari masyarakat itu sendiri. Nah, uniknya walaupun dia merupakan ibadah sosial, namun reward atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok manusia tersebut tetap kepada individu-individu. Jadi tidak ada pahala itu kepada komunitas, kepada kelompok, tapi dia kepada individu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Ustaz Sana, bahwasanya banyak nilai yang ditawarkan atau yang diberikan oleh ibadah bulan puasa, terutama kalau kita kaitkan dengan kearifan lokal di daerah kita di Aceh. Dan orang Aceh asal mendengar bulan puasa itu 15 hari sebelum bulan puasa, bahkan 20 hari itu sudah mempersiapkan diri. Nah, persiapan ini baik persiapan secara spiritual, kemudian juga persiapan secara materi. Jadi apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi bulan puasa. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian terjawantah dalam ritual ibadah puasa, di mana pada bulan tersebut orang semakin dibangkitkan dan dipancing emosi kesadaran sosialnya untuk membantu warga sekitar, kemudian terbangun kembali pola-pola silaturahmi dalam bulan puasa. Kemudian yang paling penting adalah beberapa waktu sholat di masjid, dan semestinya 5 waktu ya, tapi itu dilakukan secara komunal. Jadi masyarakat datang ke duyun-duyun, mereka yang tidak pernah keluar menasah itu pada bulan puasa biasanya sampai 15 atau 20 itu ramai-ramai ya, sampai nanti kan ada itu katanya kayak filosofi ekor tikus ya. Nah, ini nilai inilah yang tertanam. Jadi dalam ibadah atau ritual ibadah agama Islam itu hampir semuanya memiliki makna sosial. Kalau saya boleh geserkan sedikit, tidak hanya puasa, haji, kemudian zakat, salat juga demikian. Nah, ini adalah pesan penting dari esensi Islam itu sendiri, yaitu dia menjadi rahmatan lil alamin. Begitu Ustaz. Nah, begitu banyaknya nilai sosial yang terkandung dalam Ramadan itu sendiri, Ustaz. Mungkin bisa dirincikan, Ustaz, apa sih yang paling esensial itu, yang kebutuhan dari masyarakat itu sendiri terhadap Ramadan itu sendiri yang berdampak kepada nilai sosial. Kalau saya boleh jawab, sepertinya yang paling esensi itu membangun rasa peduli. Jadi sifat careness ya, careness itu jadi kita semakin peduli
sebagaimana tadi saya katakan di awal, bulan puasa itu tidak hanya ibadah individu, juga ibadah sosial. Nah, bulan puasa itu semacam training bagi setiap individu, terutama umat Islam, untuk membangun rasa empati, simpati terhadap sesama, kemudian juga orang mulai merasakan apa yang pernah atau yang sedang dirasakan oleh mereka-mereka yang mungkin masih hidup mereka di bawah garis kemiskinan. Jadi apa yang orang lain rasakan kita rasakan. Cuma rasa ini akan semakin dalam maknanya ketika rasa ini kita bisa rasakan apa yang orang rasa. Kemudian rasa ini juga bisa kita jelaskan karena kita pernah merasa. Jadi dalam bahasa yang sederhana itu begini dia. Orang bisa menjelaskan bagaimana rasa durian, rasa mangga atau apapun. Saya bisa menjelaskan rasa durian kepada Ustaz Sana kalau saya pernah merasakan durian itu ya. Jadi karena itu yang paling penting merasa, dan dalam studi Islam inilah kelebihan yang dimiliki oleh orang Islam yang mempelajari Islam, mengamalkan Islam dibandingkan dengan mereka yang bukan orang Islam, mencoba merasakan bagaimana menjadi orang Islam. Karena apa? Karena pengalaman merasakan itu sangat privilege. Privilege itu sangat istimewa. Jadi apa yang saya alami, pengalaman saya, rasa saya mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang Ustaz Sana rasakan. Dan dalam bulan puasa, kalau saya boleh geser sedikit ke dalam kajian spiritual, itu orang semua ingin mendapatkan apa yang disebut dengan pengalaman puncak. Pengalaman puncak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ultimate experience. Nah, pengalaman puncak itu adalah pengalaman pernah merasa, dan pengalaman puncak ini tidak sama dialami oleh seseorang. Maka karena itu ada orang yang melakukan tradisi suluk ya, kalut, ada juga yang mereka memanfaatkan 10 hari terakhir untuk mendapatkan pengalaman rasa ini. Nah, beragama kemudian membangun rasa empati, kemudian dihubungkan dengan pengalaman mendapatkan rasa tersebut, itu bukan pekerjaan mudah. Nah, bulan puasa itu memberikan platform kalau dalam bahasa kosmologi itu bulan puasa itu memberikan sebuah ruang dan waktu. Jadi dalam waktu 30 hari, kemudian ruangnya itu diberikan dengan berbagai ujian, tapi ujian itu individu, bukan ujian kelompok ya, masyarakat, tapi kita masuk di situ. Nah, masuk di situ secara bersama-sama, dan kemudian ini yang menarik dalam surat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Jadi Allah memulai dengan kalimat yang jamak, mengakhiri juga dengan kalimat yang jamak. So la'alla probably, jadi boleh jadi boleh tidak. Dan proses disinilah ada sebuah bangunan rasa, bangunan pengalaman spiritual. Kemudian kita juga bisa membangun empati, dan tidak kita jumpai ibadah lain. Karena itu janji Allah itu kan, kalau saya nggak keliru ya, jadi puasa itu kan hanya Allah yang membalasnya, dan tidak ada hitung-hitungan kalau tidak ada spesifik hitungannya. Tidak ada, dan itu kan sangat private. Jadi private itu apa? Hubungan dirimu dengan Arab. Jadi abdun, jadi who you are. Dan proses puasa ini juga mengubah manusia yang tadi dia hayawanun natik, manusia yang bercakap-cakap, menjadi fully insan. Nah, platform inilah yang disediakan oleh bulan puasa. Kita baik individu maupun sosial itu selalu mendapatkan pengalaman itu setiap tahun. Karena itu tadi kita hubungkan dengan budaya masyarakat Aceh. Orang Aceh ketika dia sampai bulan puasa itu happy, dan dia kayaknya ke bulan puasa. Kemudian di kampung-kampung orang sudah mempersiapkan untuk melakukan salat sunat tasbih. Dan yang menarik lagi, yang paling happy itu nenek-nenek. Nenek-nenek, kakek-kakek yang mereka rata-rata mungkin kalau kita kan PNS ya, yang udah pensiun itu ya mereka berlomba-lomba untuk ikut suluk. Dan itu dia ingin mendapatkan pengalaman itu, pengalaman spiritual itu, dan bukan dia memutus hubungan dengan manusia, tetapi
pengalaman spiritual itu kemudian bisa dia implementasikan. Nanti kita bicara pada before bulan puasa dalam, kemudian after. Dan selepas dia mendapatkan pengalaman spiritual ini, dia menjadi manusia baru. Mungkin orang mengatakan dalam bahasa Arab Idul Fitri, return to fully jadi menjadi human. Dan 11 bulan itu seharusnya, makanya puasa ini kan training untuk masuk ke dalam 11 bulan itu, nilai spiritual, nilai rasa tadi yang dia dapatkan itu dalam selama 30 hari bisa dia implementasikan. Nah, Ustaz Sana, kalau ada 11 bulan orang bermasalah hidupnya, berarti di bulan puasa ada masalah. Ada masalah Dan itu enggak bisa dijelaskan, karena itu yang tahu cuma dia dengan Allah tadi. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, saya akan memberikan kamu reward, pahala. Karena itu becoming, ya, saya sudah kemenjadian. Jadi kemenjadian dari hayawanun natik menjadi fully human itu insan, ya, itu yang diberikan dalam ruang dan waktu selama bulan puasa. Masya Allah. Dalam sekali nih Ustaz. Sedikit Ustaz, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang fenomena yang terjadi di masyarakat Aceh khususnya. Selain daripada tradisi yang itu, mungkin Ustaz bisa lebih jelaskan apa poin-poin atau kejadian apa saja yang di masyarakat Aceh ini yang memang bagian dari pengejawantahan dari nilai-nilai sosial dan toleransi itu, khususnya di bulan Ramadan. Iya, tadi saya katakan kan 12 hari sebelum menjelang itu hanya kita di Aceh yang melaksanakan jadi semacam, karena saya bidang saya antropologi, saya mengatakan semacam festival. Jadi festival itu artinya makan daging, megang ya dalam bahasa Aceh kita, dan itu adalah sebuah awal. Jadi kunci orang Aceh ini, tapi jangan dibawa pada soal wajib sunnah ya. Tapi ini sebuah tradisi. Jadi gembok bulan puasa oleh orang Aceh itu dibuka dengan megang. Dan megang itu secara historis adalah sebuah tradisi di mana raja memotong daging, memberikan daging tersebut kepada masyarakat, bukan ikan. Karena apa? Bagi masyarakat kalangan bawah, makan daging itu sesuatu yang amat luar biasa. Kalau makan ikan, orang Aceh bisa jimuji, dia bisa makan. Tetapi bagi mereka sesuatu yang sangat amat privilege, sangat istimewa, bisa makan daging. Dan raja waktu itu 2-3 hari sebelum ritual bulan puasa dimulai secara resmi, itu akan membagikan daging, disebutlah dengan istilah megang. Demikian juga hari ini orang Aceh itu ndak ada duit, nggak masuk gaji ke rekening, dia tetap akan cari daging megang itu selama mungkin 1 atau 2 kilo ya untuk ini. Dan itu adalah proses sacrifice. Saya akan bawa dalam teori antropologi ya. Sacrifice itu adalah teori dari pengorbanan. Jadi the more you sacrifice, semakin Anda rela berkorban, semakin Anda merasakan pengalaman kebatinan tersebut. Orang merasa bersalah kalau nggak bisa bawa pulang daging megang. Ini kita nggak bicara bulan puasa, Pak. Ini kita mau bicara bagaimana orang Aceh membuka gembok tadi bulan puasa itu, Ramadan itu dengan tradisi megang. Jadi bukan dianggap kemudian itu sesuatu yang mubazir. Bahkan bukan, dan bahkan nenek-nenek kita lebih kepada sacrifice itu dan preparation. Preparation itu apa persiapan, karena dulu nenek-nenek kita itu kan daging itu dibelasam ya. Dibelasam, kemudian dia bisa biar awet, dan mereka akan potong sedikit sampai nanti dia menjelang megang yang ini kan tidak kita temui dalam masyarakat lain. Sebuah temuan kebudayaan, sebuah legasi kultural namanya ini, ketika orang Aceh melakukan sacrifice untuk menghadapi bulan puasa ini, dan nilai itu dimasukkan pada bulan puasa. Jadi hari pertama 30 Sya'ban ya, dan masuk ke dalam bulan 1 Ramadan itu semua itu akan terus berjalan di otomatis. Otomatisnya apa? Dalam masyarakat kita orang Aceh secara otomatis warung kan ditutup. Kemudian orang sudah menunjukkan. Jadi kalau di Aceh itu kita masuk, ada suasana secara kosmologi, secara kebatinan bahwasanya daerah kita sedang berpuasa. Langsung tanpa itu langsung nampak dari keadaan. Karena apa?
orang Aceh memulai dengan sacrifice tadi, meminta izin kepada alam itu ya waktu itu, dan itu alam memberikan suasana. Kita merasakan bulan puasa itu nyoka belum puasa. Cimari Sudah dapat kita rasakan. Orang bilang nyoka karena belum puasa. Dari itu keyword ketika dia masuk ke dalam bulan puasa itu, dan dia otomatis tanpa diminta malam besoknya atau ini dia akan ke masjid, kemudian yang mereka jarang ke tadi yang saya katakan di awal, dan terus dia berputar secara kebudayaan. Nah, satu hal lagi Ustaz Sana, bulan puasa juga memberikan dampak yang cukup luar biasa pada perilaku sosioekonomi masyarakat. Jadi saya sering bercanda dengan teman-teman itu kalau sudah bulan puasa itu muncullah Republic of Risol. Jadi risol di mana-mana. Ya, risol dari mana-mana, kemudian air tebu dan itu tumpah ruah. Dan saya merasa itu udah tradisi kita, tradisi masyarakat Melayu ya. Ketika masyarakat melakukan proses dia ingin istimewa, ingin mendapatkan sesuatu yang lain pada bulan puasa, dan orang berlomba-lomba untuk membagikan takjil. Dan orang kalau di kampung saya dulu di Aceh Utara itu orang-orang tertentu yang memiliki jumlah kekayaan, ya mereka kaya lah ya, itu biasanya akan memberikan sedekah ke masjid, potong kambing atau dia beli daging, kemudian the philosophy of Kanji Ruby. Jadi setiap hari itu Kanji Ruby. Dan saya boleh bercerita, misalnya kalau saya waktu kecil dulu di Krung Mane itu, saya tidur di rumah itu hanya jam 4 sampai jam 11. Karena apa? Siang itu saya di Masjid Alizah Krung Mane, kemudian sore itu saya membantu membuat Kanji Ruby. Persiapan sore itunya, kemudian mempersiapkan buka puasa, taraweh, kemudian malam tadarus. Jadi bisa dibayangkan bagaimana siklus kehidupan kita berubah, dan dalam secara kebudayaan juga anak-anak di Aceh tuh nggak tidur di rumah. Jadi secara socio-culture, anak-anak muda, remaja itu rata-rata di Aceh, kecuali sekarang yang sabu, itu mereka tidurnya di Manasah. Makanya bulan puasa itu menjadi tempat ajang landscape untuk membangun aliansi sosial ya dalam teori antropologi. Jadi ini yang tidak ada di bulan lain. Jadi aliansi sosial, kemudian sosioekonomi, kemudian orang saling, jadi gini maksud saya, mau saya ceritakan ya. Orang di Aceh itu menjadi sangat aib kalau dia diketahui tidak berpuasa. Jadi siapapun, kalau kita ke provinsi tetangga itu, kalau kita nggak puasa makan ya di warung ya biasa. Tapi kalau di sini, kalau zaman saya dulu, karena saya dulu diajarkan puasa setengah hari ya oleh ibu saya itu, jadi untuk makan aja cari tempat yang sangat private, tidak ketahuan orang. Belum lagi mereka yang sedang haid, dan mereka dia akan makan mungkin di kamar mandi, tidak dilihat. Begitu tingkat penghormatan, begitu tingkat dia membangun sebuah hubungan sosial. Jangan sampai orang yang berpuasa itu merasa sakit hati. Dan inilah bentuk toleransi di mana mereka yang berpuasa, bahkan di beberapa kota di Aceh misalnya ada yang non muslim, mereka juga sangat menghormati, dan campur tangan negara, campur tangan pemerintah juga dalam membuat suasana bulan puasa ini sangat harmonis di Aceh. Luar biasa, bisa dikatakan hampir setiap kegiatan di Aceh itu memang penuh dengan nilai-nilai sosial. Sangat. Baik Ustaz. Mungkin untuk terakhir nih Ustaz, closing statement mungkin dari Ustaz terkait dengan nilai-nilai toleransi ini, jangan di Ramadan saja nih Ustaz ya. Mungkin penggalan terakhir ya dari pertemuan kita, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya bulan Ramadan itu hadir setiap tahun, dan itu dia menjadi latihan bagi setiap individu. Jadi puncak Anda berhasil atau tidak itu bukan pada 30 Ramadan, bukan pada 1 Syawal, tetapi bagaimana nilai pengalaman spiritual, pengalaman Anda selama bulan puasa itu bisa dipraktekkan selama 11 bulan. Kalau 11 bulan itu hidup Anda tidak berubah seperti yang diinginkan tadi, la'allakum tattaqun, maka sebenarnya puasa tidak tadi seperti yang disabdakan oleh Rasul, hanya lapar saja. Itu saya rasa pesan penting dari bagaimana jiwa sosial dalam bulan puasa, dan bagaimana jiwa tolerance, tasamuh dalam bulan puasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kita ucapkan kepada Ustaz Kamarul Zaman bersama Ahmad yang telah begitu gamblangnya memaparkan tentang nilai-nilai sosial dan toleransi di dalam bulan Ramadan ini. Demikian pemirsa, insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain tema, lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.